diperlihatkan lagi kepada hal yang lain. Apa itu? Yaitu di tengah jalan ada sebuah pohon besar di tengah jalan itu. Di mana kalau ada orang lewat di samping pohon besar itu, maka orang itu tadi bajunya langsung sobek, robek bajunya. Ne bangga-bangga lenjene tahu pengane yang lewat di samping kayu besar itu. Sehingga Nabi katakan, ya Jibril, apa itu gerangan? Kenapa kayu itu kalau ada orang lewat di sampingnya, sobek bajunya orang itu, kemudian mukanya bonyo-bonyo? Jibril katakan, ya Muhammad, itulah kayu yang besar itu adalah gambaran umatmu yang kehidupannya seperti perampok. Kalau sekarang ini begal, pele-pele orang di jalan. Kalau sudah mabok, lewat orang di jalan, dia pele-pele, dia minta uangnya, dia tumbuh orang, dia lempar motornya, otonya. Nah, itu. Perampok itu. Begal istilahnya sekarang ini. Anak gaming. Kemudian berjalan lagi. Diperlihatkan lagi Nabi dengan hal yang lain. Apa itu? Diperlihatkan kepada Nabi yaitu sekumpulan kaum yang berenang di kolam. Kolamnya adalah nanah dan darah. Masya Allah. Di kolam nanah dan darah itu. Kemudian mereka menyelam di dalam nanah dan darah tadi. Kemudian dia ambil sebuah batu di dalam nanah dan darah. Kemudian dia makan itu batu itu. Masya Allah. Sampai dia kenyang. Sehingga Nabi mengatakan, ya Jibril, yang bagaimana lagi ini? Jibril katakan, ya Muhammad, itulah umatmu, gambaran umatmu yang senang memakan harta riba. Ya, itulah gambaran umatmu yang senang memakan harta riba. Kalau ada orang yang senang makan harta riba, begitu nanti dia punya hukuman di neraka. Jadi sudah Allah perlihatkan semua ini pada baginda Nabi. Kemudian berjalan lagi, diperlihatkan lagi dengan hal yang lain. Diperlihatkan kepada Nabi itu ada orang mengambil sebuah kayu bakar. Dia ambil kayu bakar tadi, kemudian dia kumpulkan, dia ikat kayu bakar tadi. Setelah dia ikat, dia pikul. Dia pikul kayu bakar tadi itu, dia rasa berat. Tidak mampu dia pikul. Tiba-tiba dia lepas. Setelah dia lepas itu kayu bakar tadi, bukan dia kurangi. Yang seharusnya kalau ya barang yang tidak bisa kita pikul begitu, harusnya kita kurangi bebannya. Namun dia tidak kurangi, hanya dia tambah lagi kayu bakar lagi, dia tambah lagi. Dia tambah kasih banyak. Bisa dia ikat lagi, baru dia pikul. Berat. Berat dia lepas lagi, dia buka ikatan, dia tambah lagi. Bukan dia kurangi. Dia bilang, ya Jibril, apa gerangan seperti itu? Kenapa beban yang begitu berat dia tidak mau kurangi bebannya, cuma dia tambah? Apa Jibril katakan? Ya Muhammad, ketahuilah itulah umatmu yang nadoko dengan jabatan. Ya. Tidak amanah, khianat dia dengan jabatan. Semuanya maunya dia. Dia terus. Belum tentu jabatan yang satu dengan dia amanah untuk melaksanakan. Dia cari lagi jabatan yang lain. Adoko dengan jabatan dia itu. Jadi begitu logikanya nanti. Jadi Rasulullah diperlihatkan hal yang seperti ini. Jadi kalau dirasa-rasa tidak amanah dengan jabatan itu, jangan cari jabatan-jabatan yang lain. Hanya menambah beban. Seperti itu. Kemudian berjalan lagi, perlihatkan pada hal yang lain. Diperlihatkan kepada Nabi, ada sekumpulan orang, di tangannya ada gunting. Asik-asik dia bicara, tiba-tiba dia gunting lidahnya. Muhammad bilang, ya Jibril, yang bagaimana lagi ini? Itu baik-baik bicara, dia gunting sendiri lidahnya. Dia bilang, sudah itu umatmu, gambaran umatmu yang suka gunjing-gunjing orang. Ya, menyebarkan berita hoax, saksi-saksi palsu. Sudah itu semua itu gambaran umatmu itu. Ya. Apalagi ada orang-orang ya yang berlabelkan apa namanya ulama, ya dia berpidato begini, tapi dia memfitnah orang, berkhianat. Maka kemarin seperti itu semua. Yang orang berkompor-kompor seperti itu semua itu. Kemudian yang berikut lagi diperlihatkan kepada Nabi, ya.
ada sekumpulan orang, ya ini mungkin hal yang terakhir diperlihatkan kepada Nabi, sebenarnya masih banyak lagi, ya. Diperlihatkan lagi kepada Nabi, ada sekumpulan orang, kukunya panjang kukunya itu seperti tembaga, besi baja, tajamnya minta ampun. Dia cakar-cakar sendiri mukanya, badannya dia cakar-cakar, ya, dia cakar-cakar. Mukanya dia cakar, mulutnya dia sobek-sobek, badannya dia cakar-cakar. Sehingga Nabi heran, ya Jibril, yang bagaimana lagi itu? Apa dibilang Jibril? Ya Muhammad, ketahuilah, itu umatmu gambarannya auna susupo, sudah itu. Tukang gosip, itu sudah gambaran umatmu. Kesadiki aibnya orang dicerita, menggunjing orang, kalau ada kesalahannya orang itu dicerita di mana-mana. Seolah-olah orang itu tidak pernah melaksanakan kebaikan, kalau ada keburukannya itu selalu dicerita. Jadi itu gambarannya orang yang suka menggunjing saudaranya sendiri. Jadi dia cakar-cakar sendiri dia punya diri, dia cakar-cakar. Sampai hancur dia punya diri, dia cakar-cakar. Rasain loh. Nah, setelah diperlihatkan semua hal-hal demikian kepada baginda Nabi, maka sampailah perjalanan itu tiba di Masjidil Aqsa. Tibalah di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, maka turunlah baginda Nabi dari atas burak, dan burak tadi itu langsung diikatkan oleh malaikat Jibril di sebuah batu besar. Sebuah batu besar. Setelah itu Nabi langsung kaget. Sudah banyak orang di masjid ini. Ternyata sudah ramai dalam masjid itu didatangi oleh Nabi. Ramai orang berzikir di dalam. Nabi langsung kaget. Dia tidak tahu siapa semua di dalam. Masuklah Nabi. Setelah Nabi akan masuk, maka berkumandanglah azan. Azanlah di situ di Masjidil Aqsa. Setelah selesai azan, maka berdirilah semua jamaah masjid tadi. Berdiri. Setelah berdiri semua dalam siap mau melaksanakan sholat, tidak ada imam. Tidak ada yang berani menjadi imam di situ. Tidak ada yang berani menjadi imam. Masih tangarafnya ke sini. Saya mau maju sih. Tidak ada orang maju. Tiba malaikat Jibril langsung menarik tangannya baginda Rasul. Langsung ditarik oleh Jibril. Ya Muhammad, imami mereka sholat. Maka Rasulullah sholat di Masjid Aqsa itu, dialah yang menjadi imam pada waktu itu. Setelah selesai sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, maka ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah engkau tahu siapa orang-orang yang berada di dalam masjid tadi? Apa Nabi katakan? Ya Jibril, saya tidak tahu itu mereka siapa. Ketahuilah Muhammad, mereka itu adalah para nabi-nabi terdahulu, para anbiya, para rasul. Itulah yang menjadi makmummu tadi itu. Setelah disampaikan seperti itu, maka tiba-tiba Allah bentangkan sebuah mi'raj dari langit di dekat Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dalam riwayat dikatakan seperti sebuah tangga. Maka muncullah mi'raj, tangga, di mana tangga itu akan dinaiki oleh para anbiya, para rasul-rasul melalui mi'raj itu, naik melalui mi'raj itu. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, mari kita naik ke langit pertama melalui mi'raj ini. Naiklah Rasul itu dengan mi'raj tadi. Nah, disitulah disebut dengan perjalanan mi'raj. Itu dalam sebuah riwayat. Berjalan tadi, tiba-tiba sampai di langit pertama. Maka memberilah salam kepada malaikat penjaga pintu langit pertama. Setelah dibukakan langit pertama, maka bertemulah Nabi Muhammad dengan nenek moyangnya manusia, di mana pada waktu itu Rasulullah belum mengenal siapa yang dia ketemui.
Nanti dia tanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Karena pada saat dia temukan di situ Nabi Adam duduk melamun. Kalau dia tengok ke kanan, Nabi Adam senyum. Kalau dia tengok ke kiri, Nabi Adam bersedih. Ditanya oleh Muhammad, ya Jibril, siapa itu? Kalau dia tengok ke kanan, senyum. Kalau dia tengok ke kiri, sedih, dia menangis. Dibilang, itulah baginda Sayyidina Nabi Adam, kakeknya para manusia. Dia menengok ke kanan karena dia melihat anak cucunya ada di dalam surga. Tapi apabila dia menoleh ke kiri, dia sedih karena dia melihat anak cucunya banyak di dalam neraka. Maka bersalamanlah dia kepada Nabi Adam, salam-salaman, saling menyapa. Setelah itu lanjut lagi naik di langit yang kedua, bertemulah dengan Nabiuna Isa alaihissalam. Bercakap-cakaplah mereka di situ, saling memberi salam. Setelah itu naik lagi terus langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yunus alaihissalam. Saling memberikan salam, saling sapa juga. Kemudian lanjut lagi ketemu di sana, yaitu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit keempat. Sama dengan nabi-nabi yang lain, mereka bertemu sapa, saling salam-salaman. Kemudian lanjut lagi di langit kelima, yaitu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ dia lihat Nabi Musa di situ. Nabi Musa dengan badannya yang kekar. Dia punya bulu tangan itu menembus dia punya pakaian. Jadi kalau dia pakai baju, bulu tangannya itu tembus. Itu kekarnya Nabi Musa itu. Kemudian lanjut lagi naik di langit ke-6, bertemulah dengan Nabi Harun alaihissalam. Saling sapa juga, saling tegur, salam. Kemudian naik lagi sampai di langit ke-7, bertemulah dengan baginda Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Bertemulah mereka di situ, bercakap-cakap, dan seterus itu mereka naik bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini malaikat Jibril menampakkan wujud yang asli kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi begitu kagum dan kaget melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Di dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril langsung melebarkan sayapnya, yang mana sayapnya yang kiri itu akan menutup kutub bagian selatan, dan sayap yang kanan akan menutup kutub bagian utara. Dan sayapnya itu sebanyak 600 sayap menurut riwayat. Jadi dia lebarkan sayapnya itu sebanyak 600 sayap. Jadi luar biasa besarnya itu malaikat Jibril itu. Sayapnya dia lebarkan itu. Sehingga Jibril berkata, ya Muhammad, sampai di sini saya bantar. Karena sesungguhnya Allah itu mengundangmu langsung ke arasnya. Saya tidak diizinkan untuk ke sana. Yang diizinkan itu adalah kau ya Muhammad. Silakan engkau berjalan. Bismillah ya Muhammad. Berjalanlah Nabi. Berjalan Nabi. Setelah berjalan, disambutlah oleh Allah di arsy-Nya dengan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sehingga di situ Allah langsung menyampaikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga Nabi menjawab salamnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi di sini pertemuan salam. Bayangkan, begitu mulianya Nabi Muhammad, begitu kerendahannya Nabi Muhammad di hadapan Allah, begitu tawadunya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Allah memberikan salam, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita itu langsung kita jawab waalaikumsalam.
Nabi tidak menjawab dengan waalaikumsalam. Apa dia katakan? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamnya juga dari orang-orang yang soleh. Jadi Nabi itu ketemu dengan Allah, menyampaikan salam-salamnya orang soleh di hadapannya Allah. Nabi tidak sombong. Padahal Nabi itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, tidak pernah ada yang bertemu kepada Allah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu perjalanan Isra, disitulah Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah begitu rendahnya di hadapan Allah, dia sadar dirinya sebagai hamba, dia tidak menjawab salam tadi dengan waalaikumsalam, tapi dia jawab dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dia kirimkan salam kita orang-orang yang soleh pada Allah. Sehingga di situ Allah berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allah menyeru kepada seluruh malaikat untuk bersalawat kepada baginda Nabi, sehingga malaikat bersalawat wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu agungnya salawat. Sehingga Allah perintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Sehingga kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Kita ini diwajibkan. Ya. Jadi dua perintah yang diwajibkan kepada kita ini sebenarnya. Perintah salat yang dijemput langsung oleh baginda Nabi, dan perintah salawat yang difirmankan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Itu perintah, itu salawat itu. Jadi perintah ini, jadi salawat ini kalau betul-betul dipahami, dihayati, salawat ini adalah merupakan sebuah kalimat yang wajib bagi manusia yang berlabelkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada umatnya Nabi Muhammad tidak mau melantunkan, menyampaikan salawat kepada baginda Nabi, maka yakin saja Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Karena begitu pelitnya itu manusia tidak mau bersalawat dengan Nabi. Seperti itu. Jadi disitulah Allah merintahkan kepada Nabi untuk menerima perintah sholat 50 waktu. Bayangkan sholat 50 waktu. Nabi tidak protes. Nabi tidak protes. Nabi iyakan. Setelah diperintahkan dengan dengan hal-hal itu, banyak sebenarnya yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi pada saat pertemuan itu, banyak. Rasulullah bercakap-cakap dengan Allah di situ, percakapan mereka. Nah, di akhir percakapan itu, maka Rasulullah dititipkan untuk melaksanakan kewajiban, itu sholat 50 waktu. Maka turunlah baginda Nabi dari arsy-Nya Allah menuju Sidratul Muntaha, dan ditunggu oleh malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Maka didampingi lagi malaikat Jibril ke langit ke-5, 7, langit ke-6, langit ke-5, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, ya Muhammad, tunggu dulu. Ini penasaran. Apa kerebahan di Rata Mulia? Kira begitu percakapan mereka. Apa kabar yang kamu dapatkan? Kata Muhammad, ya Musa, saya ini diperintahkan oleh Allah bahwasanya yang saya bawa ini adalah perintah sholat 50 waktu. Kaget Nabi Musa. Dia bilang, ya Muhammad, entoma itulah 50 waktu. Kalau bisa, minta sama Allah, kurting itu sedikit. Maka Nabi langsung menerima sarannya Nabi Musa. Maka bolak-baliklah Nabi Muhammad dari arsy-Nya Allah sampai ke langit ke-5. Bolak-balik berapa kali? 9 kali. Bolak-balik. Hanya untuk minta keringanan. Dari 50 dikurangi 5 jadi 45. 45 dibilang Musa, minta kurang lagi. Pergi lagi Nabi Muhammad, dikurang lagi 5, kurang 40. Pergi lagi begitu terus sampai kurang 5. Setelah kurang 5, Nabi Musa katakan, ya Muhammad, si berat itu si berat. Itu orang ini cuma 1 waktu saja.
cuma 1 waktu. Umatmu itu 5 waktu. Berat itu. Apa kata Muhammad? Ya Musa, sudah 9 kali saya ini pulang balik le. Arasnya Allah langit kelima. Arasnya Allah langit kelima. Sudah malu mataku dengan Allah ini. Sudah pulang balik saya ini. Apa Nabi Musa katakan? Begitu ya Muhammad, pada silakan turun. Turunlah Nabi tadi membawa perintah salat wajib 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Alhamdulillah diwajibkan kepada kita umat muslim sampai hari kiamat itu salat itu. Ya. Jadi salat ini adalah merupakan hal yang paling wajib. Maka sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, diantar kembali oleh malaikat Jibril, berpapasan dengan kafilah dagang, ya, di mana kafilah dagang itu langsung disalami oleh Rasulullah. Di situ Rasulullah melihat untanya para kafilah itu berlarian, 1 ekor berlari dan ada 1 ekor unta merah dan ada 2 bejana yang mana berisi air. Di situ 1 bejana itu langsung Rasulullah minum saking hausnya baginda. Dia minum, kemudian Rasulullah letakkan kembali bejana itu sehingga menjadi 01. Kemudian Rasulullah sampai di Mekah menjelang subuh. Menjelang subuh sampai di sana. Dia dapat pamannya 2 orang tadi masih tidur. Masih tidur pamannya 2 orang tadi. Setelah sampai di sana, udah dia sholat subuh. Baginda Rasulullah sholat subuh. Kaget pamannya. Pamannya tidak tahu, dia pikir Nabi Muhammad tidak kemana-mana. Padahal Nabi Muhammad sudah sampai sudah sampai kepada Allah di arasnya Allah. Nah, besok paginya itu Nabi termenung. Dibilang Nabi, bagaimana ini saya mau sampaikan dengan umat manusia ini? Dorong mau percayakah tidak ini saya punya cerita ini? Maka datanglah Abu Jahal. Dibilang, ya Muhammad, ente ini saya lihat murung sekali. Dibilang, iya. Saya ini tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai di Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha sampai ke arasnya Allah. Kemudian kembali sebelum subuh. Dalam hatinya Abu Jahal, ini kesempatan ini. Ini kalau saya mau kumpul orang ini, mau malu ini Nabi Muhammad ini. Gimana saya tidak berikan saran? Ya Muhammad, bagaimana kalau saya kumpulkan penduduk Mekah ini? Nabi Muhammad bilang, silakan kumpul. Maka dikumpullah penduduk Mekah tadi. Setelah dikumpul penduduk Mekah, maka Nabi bercerita tentang kisahnya tadi itu. Tidak ada satupun yang percaya. Apa beraina kono, beriva, ulumako cuma 1/2 malam saja. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 40 hari. Masa kau tempuh cuma 1/2 malam saja? Bah, tidak masuk akal itu. Dah, faham. Begitu orang bilang kepada Nabi. Jadi Rasulullah didustakan pada waktu itu. Sehingga pada siang harinya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, maka bertanyalah orang Mekah itu kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau percaya apa dicerita oleh Muhammad tadi malam itu? Abu Bakar langsung kata, saya percaya, jangankan Isra Miraj, yang lebih besar dari Isra Miraj saya percaya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad saya percaya. Karena tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu berbohong. Abu Bakar tidak ragu dengan persoalan itu. Dia langsung percaya. Sehingga orang kafir Quraisy pada saat itu menuntut Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau memang engkau betul sudah dari Masjidil Aqsa, coba ceritakan kepada kami bagaimana modelnya Masjid Aqsa itu. Bagaimana modelnya, berapa jumlah pintunya. Coba ceritakan. Nabi Muhammad juga pun langsung bingung. Mana saya menceritakan, memang betul saya dari sana, tapi saya tidak lihat bagaimana modelnya itu masjid, berapa pintunya. Nah, di selang-selang Nabi itu bingung, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Langsung dia nampakkan itu Masjidil Aqsa di depannya Nabi Muhammad. Dinampakkan sejelas-jelasnya. Sehingga Nabi Muhammad langsung ceritakan, oh modelnya Masjid Aqsa itu begini, begini, begini. Pintunya di sebelah sini satu, sebelah sini satu, sebelah sini satu. Kaum Quraisy di situ langsung kagum. Kono lihat itu jauh. Tidak. Tapi Raipa belum. Ya Muhammad, satu lagi. Apa itu? Coba ceritakan
kafilah yang berjalan dari Masjidil Aqsa itu. Kira-kira hari apa orang mau datang di sini? Apakah engkau pernah bertemu mereka? Nabi bilang, iya pernah saya bertemu dengan mereka. Saya bertemu ada untanya satu lari, ada unta merah satu patah kakinya. Saya minum airnya dorang, satu botol. Dorang itu akan sampai di Mekah ini hari Rabu sore. Itu Nabi sampaikan begitu. Akhirnya ditunggulah tadi sampai hari Rabu. Sudah mau maghrib ini. Belum sampai juga itu kafilah dagang tadi. Akhirnya disitulah Allah tahan itu matahari supaya siang menjadi lama. Nah jadi pada saat itu siang menjadi lama. Allah tahan itu matahari supaya siang menjadi lama. Kemudian kafilah itu datang tepat pada hari Rabu. Padahal kalau mau diikuti betul alurnya tadi itu lewat dari hari Rabu. Begitu cintanya Allah kepada kekasihnya, dia tahan itu matahari supaya kafilah datang itu tetap tepat pada hari Rabu. Ini mereka mengatakan, oh nolen itu nasi. Tapi Efrain suara kalak beriba ya mulu kalau ke sampul uji. Tapi tetap mereka tidak menerima dengan hal itu. Itulah kaum Quraisy itu, sehingga Allah sebut mereka itu adalah kaum kafirun. Kafir itu kan artinya masih menutup diri, belum mau menerima hidayah, belum mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini kalau disebut kafir marah kita, ente kafir ente. Padahal kalau itu bahasa Al-Quran itu, kalau menurut kita kasar, padahal tidak, itu bahasa Al-Quran yang sangat lembut. Itu kafir itu. Tapi kita tidak, kalau orang bilang kafir ini emosi kita. Artinya kafir itu menutup diri. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang masih menutup diri dari kebenaran. Berarti orang-orang kafir itu maksudnya tidak kasar. Itu Al-Quran tidak pernah berkata kasar. Al-Quran itu selalu berkata lembut. Bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Allah saja dia katakan ya ayyuhal kafirun. Tidak ada dia bilang yang lain-lain. Ya? Tidak ada. Jadi begitulah tentang kisah Nabi di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Semoga dari kisah perjalanan tadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Utamanya dari kejadian-kejadian yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah tadi, supaya apa yang diperlihatkan baginda Rasulullah tadi di dalam perjalanan itu bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran kepada diri kita, sehingga kita bisa amalkan itu di dalam keseharian kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang diperlihatkan kepada baginda Rasul bagaimana jeleknya orang-orang yang diperlihatkan kepada baginda Rasul tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada kata yang salah, khilaf, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.